Selamat siang semuanya. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Kakak yakin kabarnya pasti luar biasa. Coba sama-sama katakan luar biasa sambil kasih 2 jempolnya. Luar biasa. Puji Tuhan. Kakak yakin pada siang hari ini semuanya sudah siap untuk bersekolah minggu, semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik yang sudah siap, kita lipat tangan, tutup mata. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas berkat-Nya, atas kasih-Nya, atas kesetiaan yang Tuhan berikan buat kita semua. Puji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kesehatan, kekuatan, semuanya datangnya dari Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih yang Kau berikan. Kami bersyukur atas berkat yang selalu Kau curahkan bagi kami. Tuhan, pada siang hari ini, kami mau siapkan hati kami, kami mau siapkan kehidupan kami, untuk kami memuji Engkau. Tuhan, biarlah apa yang kami pujikan, apa yang kami naikkan kepadamu Tuhan, biarlah semuanya berbau harum. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersuka cita karena kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita sudah nyatakan syukur kita. Kita sudah berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kali ini mari kita bersuka cita. Semuanya boleh bangkit berdiri, boleh bersemangat, boleh dengan gerakan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Maka dari itu mari kita bersuka cita. Semuanya harus gembira. Amin, haleluya. Mari kita pujikan pujian ini dengan semangat, dengan gerakan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Betul, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, setiap hari itu harinya Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semuanya harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy ye, senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Puji Tuhan, semuanya bersuka cita, amin. Puji Tuhan. Percaya bahwa setiap hari adalah harinya Tuhan Yesus. Percaya bahkan setiap hari Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Kita mau lebih lagi dalam Tuhan Yesus. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus ada di hati kita dan kita berbuah bagi Tuhan Yesus. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Puji Tuhan, biarlah kita anak-anak Tuhan Yesus menjadi carangnya Tuhan Yesus, dan biarlah kita nanti akan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan telinganya, kita siapkan hidup kita untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan nanti yang disampaikan menjadi kekuatan yang baru buat kehidupan kita. Kita jadi bisa semakin cinta Tuhan Yesus, kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Biar dengan kerinduan adik-adik semua nyanyikan pujian ini. Adik-adik ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Biar lewat firman yang disampaikan, buah yang dihasilkan adalah buah yang baik. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Biar Tuhan yang lihat masing-masing adik-adik siapa yang sungguh-sungguh dalam berdoa, siapa yang sungguh-sungguh sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari dengan sikap yang baik, sikap yang benar, kita tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami. Di siang hari ini Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu, kami sudah menyembah Engkau. Kami percaya apa yang kami pujikan semuanya berbau harum di hadapan Tuhan. Terlebih sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman-Mu ini menjadi remah dalam kehidupan kami semua, dan biarlah cerita firman yang disampaikan kami dengarkan dengan baik, kami mau lakukan, kami mau menjadi teladan seperti Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kakak yang akan menceritakan cerita firman-Mu. Biarlah urapan-Mu mengalir, dan biarlah
cerita firman-Mu ini tertanam di hati anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini adik-adik akan kembali mendengar firman Tuhan. Bagi adik-adik semua, jangan bosan ya untuk mendengar firman Tuhan, karena anak-anak yang suka mendengar firman Tuhan akan dijadikan Tuhan menjadi anak-anak yang hebat. Sekarang, ayo semuanya duduk yang manis, bawa Alkitabnya dan dengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kakak akan bercerita tentang anak yang taat adalah anak yang hebat. Semuanya buka di dalam kitab Amsal pasal 13 ayat 13. Kitab Amsal ada di Perjanjian Lama. Kitab Amsal pasal 13 ayat 13. Adik-adik semua menyimak Alkitabnya masing-masing. Nanti kakak akan bacakan bagi adik-adik semua. Kitab Amsal pasal 13 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Sekali lagi ya, disimak baik-baik. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, adik-adik, kitab Amsal ini berisi tentang hikmat loh. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu kecerdasan. Hikmat itu kepandaian. Hikmat itu kepintaran. Jadi, buat adik-adik yang ingin mempunyai hikmat, harus dengar firman ini ya. Nah, dari firman itu apa sih? Firman itu ajaran Tuhan. Nah, di dalam firman itu ada nasihat, ada teguran, dan ada perintah dari Tuhan. Nah, orang yang meremehkan firman berarti orang itu tidak mau dengar-dengaran akan nasihat Tuhan. Orang-orang yang meremehkan firman berarti tidak mau taat kepada teguran Tuhan. Orang-orang yang meremehkan firman berarti orang-orang itu tidak mau melakukan perintah Tuhan. Terus apa kata Alkitab ya bagi orang-orang yang meremehkan firman Tuhan? Kata Alkitab, ia akan menanggung akibatnya. Apa ya akibatnya? Akibatnya adalah ia tidak akan menerima berkat-berkat Tuhan. Dia akan jatuh dalam dosa dan akhirnya masuk dalam neraka. Ayo, siapa di sini yang mau masuk neraka? Siapa di sini yang mau tidak menerima berkat-berkat Tuhan? Pasti semua adik-adik mau menerima berkat-berkat Tuhan dan tidak mau masuk neraka. Nah, mengapa itu mereka tidak bisa menerima berkat-berkat Tuhan? Mengapa sampai mereka bisa jatuh dalam dosa? Karena mereka tidak mau dengar-dengaran, tidak mau taat pada firman Tuhan. Contohnya, waktu bangsa Israel dijanjikan Tuhan untuk memperoleh tanah Kanaan. Nah, ketika bangsa Israel tidak mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan, tidak mau taat akan nasihat Tuhan, hasilnya mereka gagal masuk tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk tanah Kanaan. Contoh lagi, kalau adik-adik tidak mau dengar-dengaran nasihat dari orang tua, waktunya belajar, disuruh belajar, ayo semuanya belajar, tapi adik-adik tidak mau belajar, hasilnya apa? Adik-adik tidak naik kelas. Nah, itu contohnya karena tidak mau dengar-dengaran, tidak mau taat. Nasihat perintah dari orang tua itu sama dengan artinya kita juga mentaati perintah Tuhan. Mentaati perintah orang tua, dengar-dengaran perintah orang tua, nasihat orang tua, sama artinya kita dengan taat dan dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Tetapi siapa yang taat kepada firman Tuhan, anak-anak yang taat pada firman Tuhan,
akan menerima balasan. Nah, bagi adik-adik semua yang taat dan dengar-dengaran pada firman Tuhan akan menerima balasan. Apa balasannya dari Tuhan Yesus? Adik-adik akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Apa aja berkat-berkat Tuhan? Berkat-berkat Tuhan itu kesehatan, kepintaran, umur panjang. Nah, itu semua berkat-berkat Tuhan yang akan adik-adik nikmati kalau adik-adik dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Jadi, bagaimana Kak caranya supaya bisa jadi anak yang taat? Nah, caranya supaya bisa jadi anak yang taat, adik-adik harus hidup dalam takut akan Tuhan. Anak-anak yang hidupnya takut akan Tuhan pasti bisa taat. Nah, kalau taat, maka adik-adik akan dijadikan Tuhan menjadi anak-anak yang berhikmat. Ya, adik-adik yang taat, setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, akan dijadikan Tuhan menjadi anak-anak yang berhikmat. Puji Tuhan. Wah, hebat ya berarti anak yang taat. Karena anak yang taat adalah anak yang dengar-dengar akan firman Tuhan. Wah, berarti hebat ya anak-anak yang taat itu. Karena kalau sudah menjadi anak-anak yang taat, Tuhan akan menjadikan mereka orang-orang yang berhikmat. Tuhan akan menjadikan anak-anak yang pintar, yang luar biasa. Yuk semuanya, anak-anak, kita mau taat supaya kita menjadi orang-orang yang hebat, diberkati Tuhan, dan menjadi luar biasa di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang kakak sampaikan. Anak-anak mendengar dengan baik dan anak-anak boleh melakukannya dengan baik. Disimpan firman Tuhan di dalam hati, diingat-ingat dan dilakukan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.